Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pentingnya kita mempelajari ma'rifatullah itu sangat banyak. Namun alasan yang paling pokok adalah sebagai tujuan hidup kita. Hal ini karena kita diciptakan untuk mengenal Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya semata-mata. Dan juga sebagai bagian dari rukun iman yang pertama yang merupakan dasar seluruh rukun iman lainnya. Ma'rifatullah itu bagian dari iman kepada Allah. Sedangkan iman kepada Allah itu mendasari seluruh rukun iman lainnya. Padahal agar seseorang bisa beriman kepada Allah dengan benar, dia perlu mengenal Allah dengan baik. Karena iman kepada Allah itu mencakup beriman kepada keberadaannya dan kemahaesaannya. Dan semua ini butuh ilmu ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah adalah dasar peribadatan kepada Allah semata-mata yang berpengaruh pada kesempurnaan ibadah seorang hamba. Ibadah kepada Allah semata-mata adalah salah satu dari dua tujuan hidup kita. Sedangkan kualitas ibadah kita dipengaruhi seberapa besar kita mengenal Allah dengan mengenal nama dan sifatnya dan melaksanakan tuntunan ibadah yang terkandung di dalam setiap nama dan sifatnya yang kita kenal. Hamba yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang paling mengenal Allah dan melaksanakan tuntutan peribadatan yang terkandung di dalamnya. Dan manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntunan peribadatan dari seluruh nama dan sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Di dalam penerapan ma'rifatullah sebagai dasar peribadatan kepada Allah semata-mata, Allah Ta'ala adalah Ar-Rahim yang maha penyayang. Dia mencintai orang yang penyayang, sehingga kita pun terdorong untuk menjadi penyayang agar dicintai dan diridhoinya. Dan ini hakikat ibadah kepadanya semata-mata. Tatkala mempersembahkan kepadanya semata-mata segala yang dia cintai dan ridhoi, sebagaimana definisi ibadah. Allah Ta'ala adalah Asy-Syakur yang maha mensyukuri. Dia mencintai orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Dia diantara dengan berterima kasih kepada manusia dan membalas kebaikannya, sehingga kita pun terdorong untuk menjadi orang yang pandai bersyukur kepadanya sebagai bentuk peribadatan kepadanya semata-mata. Kemudian Allah Ta'ala adalah Al-Alim yang maha mengetahui. Dia mencintai orang-orang yang berilmu syar'i dan mengamalkannya, sehingga kita pun terdorong untuk menjadi orang yang berilmu syar'i dan mengamalkannya sebagai bentuk peribadatan kepadanya semata-mata. Dan kemudian Allah Ta'ala adalah At-Tawwab yang maha menerima taubat. Dia mencintai orang-orang yang bersegera taubat kepadanya semata-mata dari segala dosa, sehingga kita pun terdorong untuk menjadi orang yang bersegera bertaubat kepadanya semata-mata dari segala dosa sebagai bentuk peribadatan kepadanya semata-mata. Allah Ta'ala adalah Al-Jamil yang maha indah. Dia mencintai orang-orang yang indah ucapannya, indah perbuatannya, indah akhlaknya, indah penampilan fisiknya, barang-barangnya, serta segala sesuatunya, sehingga kita pun terdorong untuk menjadi orang yang indah dalam segala sesuatunya sebagai bentuk peribadatan kepadanya semata-mata. Allah Ta'ala adalah At-Thayyib yang maha baik. Dia mencintai orang-orang yang baik ucapan dan perbuatannya, baik zahir maupun batinnya, sehingga kita pun terdorong untuk menjadi orang yang baik dalam segala sesuatunya sebagai bentuk peribadatan kepadanya semata-mata. Dan kemudian Allah Ta'ala adalah Ar-Rafiq yang maha lembut.
Dia mencintai orang-orang yang lembut dalam ucapan dan perbuatannya, sehingga kita pun terdorong untuk menjadi orang yang lembut dalam ucapan dan perbuatannya sebagai bentuk peribadatan kepadanya semata-mata. Pokok dan inti dari setiap ilmu yang bermanfaat adalah ma'rifatullah. Karena jika kita tahu siapa Allah dengan baik, niscaya kita akan tahu siapa selainnya, dan akan benar sikap kita terhadap Allah dan makhluk serta terhadap semua jenis ilmu yang bermanfaat, sehingga kita mempelajari segala jenis ilmu dan mengamalkannya itu sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Barang siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah Al-Khaliq, yang maha menciptakan, yang maha sempurna, maka ia akan mengetahui bahwa selainnya adalah ciptaan atau makhluk yang lemah dan membutuhkan kepadanya, sehingga ia pun menghambakan dirinya kepadanya semata-mata. Kemudian barang siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, maka ia akan mengetahui bahwa selainnya adalah hamba yang diberi rezeki dan bukan pemberi rezeki, sehingga ia tidak berdoa meminta rezeki dan bertawakal kecuali kepadanya saja. Kemudian barang siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, maka ia akan mengetahui bahwa selainnya adalah hamba yang pada asalnya tidak memiliki ilmu apa-apa. Al-Alim yang mengajarkan berbagai macam ilmu kepada makhluk, sehingga ia berusaha senantiasa memohon petunjuk ilmu yang bermanfaat kepadanya semata-mata dan tidak sombong. Kemudian barang siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah Al-Qadir, yang maha kuasa, maka ia akan mengetahui bahwa selainnya adalah hamba yang pada asalnya tidak memiliki kuasa apa-apa, sehingga dia berusaha senantiasa memohon kekuatan di dalam menjalani ujian hidup di dunia ini. Dan kemudian barang siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang maha awal, maka ia akan mengetahui bahwa selainnya adalah dulunya tidak ada, lalu Allah ciptakan dan adakan, sehingga dia sadar seluruh kenikmatan dan kebaikan yang ada pada dirinya adalah anugerah dari yang maha awal. Ia pun menyandarkan kenikmatan kepadanya semata-mata dan bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut. Barang siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah maha kekal, maka ia akan mengetahui bahwa selainnya adalah hamba yang akan mati dan bersifat fana. Oleh karena itu, ia tidak akan uzub, tidak akan menyombongkan prestasi ibadah, diri serta hartanya. Kemudian barang siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya, maka ia akan mengetahui bahwa selainnya adalah hamba yang fakir. Pada asalnya ia tidak punya apa-apa dan senantiasa membutuhkan kepadanya setiap saat. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah Al-Malik, raja segala sesuatu, maka ia akan mengetahui bahwa selainnya adalah hamba miliknya, di bawah kekuasaan kerajaannya serta di bawah pengaturannya, sehingga ia ridho atas pengaturannya atas dirinya sebagai hambanya. Oleh karena itulah, barang siapa yang mengenal Allah Ta'ala melalui mengetahui nama-namanya yang husna dan sifatnya yang ula, maka niscaya ia tahu bahwa Allah maha sempurna dari segala sisi dan disucikan dari aib dan kekurangan dari segala sisi. Dan niscaya ia pun mengetahui bahwa dirinya lemah, banyak aib dan kekurangannya, dan senantiasa membutuhkan petunjuk dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud ma'rifatullah, adalah pokok dari setiap ilmu yang bermanfaat. Barang siapa yang tahu Allah dengan baik, niscaya ia akan tahu selain siapa dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.